Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa soimin soimah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah diberikan usia yang panjang, diberikan kesempatan, anugerah untuk menjumpai kembali bulan Ramadan, sehingga kita bisa mengisi dengan ibadah-ibadah yang mempertajam ruhani dan memperluas kemanfaatan hidup bagi sesama manusia. Cita-cita tertinggi orang yang diberikan kewajiban berpuasa adalah supaya menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu sekurang-kurangnya hasilnya adalah memiliki 5 karakter. Karakter pertama adalah karakter taat tanpa sambat gitu. Nah, ini jadi kita itu orang takwa itu taat, ya, taat tanpa mengeluh gitu. Jadi apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, nah kita taat, sami'na wa ata'na. Pikiran kita digunakan untuk memikirkan bagaimana cara mengamalkan. Nah, bukan memikirkan tentang jenis perintah, itu bukan. Apalagi memikirkan cara menghindari kewajiban, itu bukan. Tapi bagaimana cara mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter ikhlas. Nah, ikhlas itu hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan Allah SWT. Gitu. Nah, maka yang jelas orang ikhlas itu selalu memiliki sifat atau keadaan dalam dirinya selalu tenang dan senang. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, kok suasana hati kita itu tenang dan senang, itulah ikhlas, insya Allah ya. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Nah, orang ridho itu orang yang selalu merasa puas ya, merasa senang dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita, baik sesuai dengan keinginan kita atau mungkin belum sesuai dengan yang kita inginkan. Ayat Al-Quran yang membimbing kita untuk bisa ridho itu ayat terakhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang yang berada di luar batas kemampuan. Artinya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itu sudah diukur, sudah sesuaikan dengan kemampuan kita. Artinya kita pasti mampu gitu ya. Ada yang mengatakan begini, takdir terbaik dari Allah adalah, takdir terbaik saya adalah yang kita terima hari ini. Jalan hidup terbaik dari Allah adalah yang kita jalani hari ini. Nah, itulah yang membuat kita insya Allah mudah untuk ridho. Yang keempat adalah sabar. Nah, orang itu sudah berbuat sebaik apapun, itu pasti ada yang tidak berkenan. Nah, menghadapi yang demikian ini, maka perbuatan baik membutuhkan kesabaran. Termasuk
bersabar supaya tidak merasa baik loh ya. Jadi kadang-kadang orang baik itu yang paling sulit menghindarkan diri dari merasa baik gitu. Itu kesulitan orang baik ya. Nah, maka termasuk harus bersabar supaya kita tidak termasuk orang yang merasa baik. Dan yang kelima adalah syukur. Nah, orang bersyukur itu derajatnya lebih aktif daripada orang yang qanaah. Kalau qanaah itu hanya menerima dengan senang hati, tapi bersyukur itu orang yang setelah menerima terus kemudian berbagi gitu. Artinya penerimaan dirinya yang berasal dari Allah itu tidak kemudian hanya digunakan untuk kesenangan dirinya, tetapi digunakan juga untuk membahagiakan lingkungan kita. Nah, itulah yang mestinya kita miliki setelah kita menjalankan ibadah puasa. Kalau ini kita miliki, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Maka orang berpuasa pasti bertakwa, orang bertakwa pasti bahagia. Sehingga orang berpuasa itu harusnya tetap bahagia. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat istimewa, sangat istimewa. Di dalam tuntunan ibadah puasa itu memberi pelajaran kepada kita bahwa ketidaksempurnaan dalam beribadah kepada Allah yang itu bersifat ruhani itu disempurnakan dengan perbuatan yang bersifat duniawi atau kepedulian sosial. Buktinya di mana? Buktinya adalah orang-orang yang karena uzur syar'i tidak bisa menjalankan ibadah puasa, maka gantinya apa? Gantinya dengan membayar fidyah. Nah, jadi puasa itu kan ibadah kepada Allah, dan itu kalau tidak sempurna ditutup atau disempurnakan dengan berbuat baik kepada sesama manusia, dan ini nggak bisa dibalik. Kalau saya punya hutang panjenengan 1 juta, saya baru punya 950.000, kekurangannya tidak bisa diganti dengan sholat 50 rakaat. Nah, jadi ajaran Islam itu ajaran yang sangat membumi, sangat sosial ya, sangat memperhatikan kehidupan bermasyarakat. Sehingga jangan sampai kita itu menjadi orang Islam, tekun beribadahnya luar biasa, tetapi menjauhkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Itu sangat tidak sesuai dengan spirit ibadah puasa, dan secara umum tidak sesuai dengan ruh ajaran Islam. Sekarang kan ada gejala spiritualisasi berislam. Jadi orang lebih mementingkan kehidupan spiritual, tetapi kurang memperhatikan atau malah abai terhadap soal kepedulian sosial. Nah, mudah-mudahan kita sekalian di dalam bulan Ramadan ini betul-betul mendapatkan pelajaran bahwa kesalehan ruhani kita atau kesalehan ritual kita, kesalehan spiritual kita haruslah tercermin dalam kesalehan sosial. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.